Oke, bisa dilihat pada screen. Bisa Kak, bisa. Oh iya. Jadi di sini saya akan membahas sedikit materi dulu ya, yang sekiranya muncul mengenai hukum Newton. Yang pertama tentang hukum Newton. Hukum Newton itu sebenarnya dia itu membahas mengenai gaya yang bekerja pada sistem gerak gitu ya. Jadi Newton itu mengamati suatu alam semesta gitu yang disusun berdasarkan hubungan sebab dan akibat gitu. Jadi kalau ada akibat, nggak mungkin akibat aja gitu, pasti ada sebabnya gitu. Dan sebab itu nggak mungkin cuma sebab aja, pasti menghasilkan akibat. Makanya disebut kausalitas, causality rule. Nah, tapi pada hukum Newton dia berfokus pada gaya yang bekerja pada sistem gerak, kepada gaya-gaya yang bergerak. Nah, Newton sendiri membagi fenomena itu ke dalam 3 hukum. Yang pertama itu hukum pertama Newton. Di sini saya nggak bahas definisinya ya, tapi saya nanti bahas ciri-cirinya aja. Sedangkan mengenai bunyi hukumnya saya sebutkan melalui eksplisit saja, tidak secara eksplisit. Di sini hukum 1 Newton menyebutkan setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan benda itu diam, pasti akan diam selamanya, kecuali sampai ada gerak yang mempengaruhinya. Contohnya bagaimana itu? Contohnya itu misalnya seperti bola gitu ya. Bola ketika diam di lapangan, pasti akan diam selamanya, kecuali sampai kita tendang dan memberikan gaya kepada bola itu. Baru hukum 1 Newton bisa berpotensi menuju ke hukum kedua, tergantung dari P-nya nanti. Jadi hukum Newton itu yang pertama itu bisa diam dan juga bisa bergerak lurus beraturan. Tuh. Jadi hukum Newton sendiri diformulasikan menjadi sigma F sama dengan 0, di mana pada kasus tertentu bisa V-nya sama dengan 0 dan V-nya bisa sama dengan konstan. Dan yang jelas tidak ada percepatan. Tidak ada percepatan. Jadi A-nya sama dengan 0. Itu ciri-ciri hukum Newton 1. Kemudian hukum Newton 2 di sini disebutkan percepatan yang dihasilkan oleh resultante gaya pada sebuah benda sebanding dan searah dengan resultante gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi formulasinya secara umum begini. A sama dengan sigma F dibagi M, di mana A-nya ini percepatan dan sigma F-nya ini gaya-gaya sigma gaya-gaya bekerja pada sistem dan M-nya ini adalah massanya. Kemudian hukum Newton 3 di mana disebutkan gaya aksi dan reaksi sama besar tetapi berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi rumusnya diformulasikan jadi F aksi sama dengan F reaksi. Misalnya kayak kita berenang gitu ya, kalau kita tendang ke arah air yang di belakang pasti kita akan terpental ke depan. Jadi menjelaskan sebab akibat dari gerak ketika kita berenang, contohnya itu hukum Newton 3. Nah, kita langsung saja ke arah soalnya gitu ya. Bisa terlihat soal-soal tulisan soalnya. Ini bisa dikonfirmasi dulu. Kalau tidak bisa saya perbesar. Sudah terlihat belum? Sudah Kak. Oh iya. Jadi soal nomor 1 ini, in figure below, a spider is resting after starting to spin its web. The gravitational force on the spider is 0,15 Newton down. The spider is supported by different tension force in the two strands of it, so that the resultant vector force on the spider is 0. The two strands are perpendicular to each other, so we have chosen the x and y directions to be along them. The tension Tx is 0,1 Newton, and find the tension Ty, and the angle, the x-axis max with the horizontal, and the angle, the y-axis max with the horizontal. Jadi di gambar ini terpampang sebuah laba-laba, yang sedang dikaitkan dengan dua jaring di sini. Nah,
Di sini diketahui bahwa the gravitational force of the spider is 0,15 Newton down. Maksudnya ini beratnya gitu ya. Berat dari laba-laba ini adalah 0,15 beratnya. Nah, laba-laba ini digantung gitu ya dengan tegangan jaring yang berbeda gitu. Simpelnya begitu. Sehingga menghasilkan resultante dari vektornya itu 0. Jadi laba-laba ini dalam keadaan seimbang gitu. Ini implementasi dari hukum pertama Newton ya, tadi sigma F sama dengan 0 gitu. Nah, gaya tegangan Tx ini 0,127 Newton. Dan kita disuruh mencari pada A gaya tegangan pada Tx, Ty ini yang sebelah sini. Agak kurang kelihatan mungkin ya. Jadi Ty ini sebelah sini, Tx-nya di sebelah sini. Dan B-nya kita disuruh mencari sudut antara x-axis itu yang ini dengan garis horizontal. Garis horizontal maksudnya seperti ini ya. Dan C-nya itu sudut y-axis yang sebelah sini dengan garis horizontalnya. Nah, untuk menjawab soal ini, kebetulan saya sudah coba kotak-atik di sini. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menulis apa yang diketahui dulu ya. Tadi sudah diketahui bahwa berat dari laba-laba itu ada 0,15 Newton. Dan Tx-nya, Tx yang di sini, itu 0,127 Newton. Nah, yang ditanya itu tegangan Ty, jadi kemampuan dia jaring ini menarik laba-laba sehingga dia nggak jatuh. Itu yang ditanya. Dan theta 1 ini saya bikin sendiri simbolnya untuk merepresentasikan Tx. Nih, Tx ini dengan garis horizontal ini. Dan theta 2 yang ditanya di sini adalah garis horizontal dengan tegangan yang dibentuk dari jaringan ini, jaring laba-laba ini. Nah, kemudian kita proyeksikan gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem ini. Nah, karena sistem ini diam, berarti yang perlu kita ketahui adalah hukum Newton ini berlaku hukum Newton pertama gitu. Hukum Newton pertama. Karena laba-labanya di sini diam dan nggak ada gaya-gaya mempengaruhinya lagi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita coba proyeksikan dulu garis TY ini ke sini, garis TX ini ke sini, dibikin begini, dibikin garis horizontal juga karena ini berhubungan dengan sudutnya, dan berat dari laba-laba W. Nah, karena untuk mencari TY itu diperlukan sudutnya dulu, jadi mungkin kita mengerjakan yang B-nya dulu ya, mencari yang B-nya dulu. Nah, untuk mencari sudut dari theta 1 ini, kita harus mengamati gaya-gaya yang berlaku pada sistem ini ya. Pertama itu ada gaya yang bekerja pada sigma fx, maksudnya Tx dengan yang membuat laba-laba ini diam gitu. Jadi resultantnya 0, bisa kebayang nggak nih? Jadi ke arah Tx itu sekian dan ke arah sini itu juga sekian gitu. Hasilnya pasti 0. Kenapa ada ini? Karena ada gaya laba-laba gitu. Laba-laba yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi dengan massa sekian. Nah, langkah pertama adalah kita proyeksikan dulu W-nya. W-nya kita proyeksikan dulu ke arah sini. Theta 2 ini. Theta 2. Karena theta pertamanya ini yang garis horizontal terhadap X ya. Tx, kalau yang theta 2, berarti terhadap Ty. Nah, karena kita mau memproyeksikan ke sini, jadi nilai dari proyeksi ini adalah W cos theta 2. Ini pelajaran SMA, tapi kalau saya jabarkan lebih rinci nanti terlalu panjang gitu kan. Tapi yang jelas ini adalah W cos theta 2. Nah, gaya yang bekerja pada ini itu harus 0. Sigma fx sama dengan Tx min W cos theta 2. Karena ini kan bekerja pada satu garis ya. Jadi harus dilihat. Jadi gaya itu harus dilihat, gaya yang bekerja pada satu garis lurus. Makanya kita nggak boleh sigma fx, Tx, terus dikurang W gitu. Nggak boleh, karena bukan garis lurus. Jadi kita harus proyeksikan dulu supaya dia jadi garis lurus. Jadi sigma fx sama dengan Tx dikurang W cos theta 2. Gitu. Karena nggak ada
pergerakan, jadi kita hukum Newton pertama jadi 0 ya, gaya-gaya yang bekerja itu 0, dan tegangan Tx, tension, dikurang dengan W cos. Nah, ini theta 2 ini kan sama dengan 90 derajat dikurang theta 1 ya. Yang ini karena dia perpendicular. Maksudnya tegak lurus antara horizontal dengan vertikal, tegak lurus. Jadi dia tegak lurus. Nah, theta 2 sama 90 derajat dikurang theta 1. Masukkan 0, Tx dikurang. Nah, ini kenapa bisa cos 90 derajat dikurang theta 1 hasilnya sin theta 1? Ini merujuk pada hukum identitas geometri ya. Trigonometri yang tentunya sudah kayak kalian pelajari di SMA. Jadi cos 90 derajat minus theta 1 itu equal dengan sin theta 1. Terus kita pindahkan ruasnya saja. Theta satunya kita pindahkan ke ini, W sin theta 1 kita pindahkan ke kiri, nanti Tx-nya dibagi W, nanti hasilnya sin theta 1 sama dengan Tx dibagi W. Di mana Tx-nya itu tadi kita tahu 0,127 Newton dan W-nya itu 1,50 Newton. Nah, kemudian dibagi 0,127 Newton dibagi 0,150 Newton. Nanti hasilnya sin theta 1 sama dengan 0,846. Terus nanti kita coba pakai kalkulator 0,8466 ini hasilnya 57, sekian gitulah. Terus kita bulatkan menjadi 57,9 derajat gitu. Nah, jadi kita udah temu sudut dari Tx dengan gaya horizontalnya, dengan arah horizontal. Kemudian kita mencari Ty ya, tadi Ty belum ya. Konsepnya sama seperti yang Tx, karena nggak ada pergerakan di sini, dia diam. Jadi sigma fy sama dengan 0, dan kita uraikan sigma fy-nya ini dari Ty ini dikurang dengan W cos theta 1. Karena ini kan theta 1, di sini theta 1 juga. Sama ini. Karena ada dua garis lurus yang mengapit, jadinya sama. So, Ty min cos theta 1 sama dengan 0, nanti Ty sama dengan W cos theta 1. Nanti dimasukkan W-nya 1,50 Newton dikali cos. Nah, theta satunya itu kita tahu 57,9 derajat. Nanti dapat T-nya itu 0,078 Newton. Nah, untuk theta 2-nya sendiri mudah ya. Jadi tinggal 90 derajat aja dikurang theta satunya, karena kan dia memang tegak lurus. Jadi theta 2-nya dapat 32,1 derajat. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Mas izin bertanya, Iya, silakan. minta tolong dibalik ke gambarnya tadi, Mas. Coret-coretan. Oh, ya, sebentar. Ini. Itu kan yang dari yang B. Yang B. 0 sama dengan, tapi yang ketiga. Iya, ini. 0 sama dengan Tx minus W sin theta 1 kan. Iya. W sin theta 1 itu menunjukkan apa, Mas? Bukan menunjukkan TY kan? Bukan apa? Bukan menunjukkan TY kan? Bukan. Jadi W sin theta 1 ini merupakan gaya yang membuat Tx ini menjadi netral gitu. Bisa kebayang nggak? Ya, berarti kan, itu proyeksinya dari Tx kan, Mas? Ya, betul. Proyeksinya dari Tx. Oh, Karena dia harus 0. Dia harus 0. Tx dikurang proyeksinya ke Tx. Dia harus 0 karena diam dia pada suatu sistem. Oke? Ada lagi? Oke, jelas. Atau kita lanjut? Oke, lanjut aja, Mas. Oke. Ini bisa dilihat-lihat dulu ya. Sebelum saya lanjut. Oke. Saya lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan.
Selanjutnya, tadi hukum Newton udah. Sekarang saya mau coba bahas mengenai dinamika gerak lurus. Bukan. GLB dan GLBB. GLB dan GLBB gitu ya. Ya pada tahu mungkin ya, GLB dan GLBB itu apa. Jadi GLB itu, saya jelaskan secara singkat aja. GLB itu gerak lurus beraturan gitu ya. Nah, gerak lurus beraturan itu apa? Ya. Ada beberapa syarat yang membuat dia menjadi gerak lurus beraturan. Yang pertama, lintasan berupa garis lurus, jelas. Lintasan berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap. Kecepatan benda tetap. Ketiga, percepatannya 0. Kecepatannya 0. Karena gerak lurus beraturan. Nah, itu mengenai GLB ya. Untuk GLB rumusnya cukup sederhana. S sama dengan V dikali T, di mana S di sini merepresentasikan jarak. Di sini jarak, P di sini merepresentasikan kecepatan ya. T di sini merepresentasikan waktu. Mana tadi ya? Nah, T di sini merepresentasikan waktu. Nah, ini mengenai GLB. Jadi rumus sangat sederhana, nggak ada percepatan di sini dan kecepatan di sini konstan. Kemudian kita lanjut ke GLBB ya. Kita lanjut ke GLBB. Oh, sebentar. Lanjut ke GLBB ya. Lanjut ke GLBB. Ke GLBB. GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Maaf kalau tulisan saya agak jelek. Jadi untuk syaratnya gerak lurus beraturan itu yang pertama lintasannya garis lurus sama seperti GLBB tadi. Lintasan lurus. Yang kedua percepatannya tetap konstan gitu ya. Jadi ini membedakan dengan GLB tadi. Karena GLBB ini ada percepatannya tapi konstan. Kalau misalnya tidak konstan itu bukan GLBB lagi namanya. GLBTB. Nah, kalau untuk rumusnya langsung aja ada 3 ya kalau untuk rumusnya. Yang pertama itu S sama dengan V0 T sama dengan plus setengah AT kuadrat. Teman-teman udah pada tahu ini ya. S V0 T. Yang kedua PT sama dengan V0 plus AT. Ini yang kedua. Ini wajib banget dia paling. Yang ketiga, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini yang ketiga. Dimana adik-adik harus hafal ini semua. Karena ini benar-benar hal yang dasar yang kedepannya akan memerlukan ini di dalam pembahasan teknik kimia nanti kedepannya mata kuliah. Banyak pembahasan. Nah, S di sini jarak, V0 di sini adalah
gerak awal, T di sini adalah waktu, A di sini adalah percepatan. Ya. Nah, kita cuma perlu ngapal ini aja, nanti aspeknya itu sangat luas. Misalnya, implementasinya ke gerak vertikal. Nah, ini yang akan kayaknya muncul di kuis nanti. Gerak vertikal. Jadi gerak vertikal itu gerak yang secara vertikal gitu. Misalkan sebuah bola gitu ya. Ketika jatuh, itu geraknya vertikal. Nah, bisa juga geraknya ke atas gitu, dilempar gitu ya, ke atas. Yang jelas vertikal, enggak vertikal garis lurus, tidak membuat suatu parabola gitu. Nah, gerak vertikal sendiri ada macam-macam jenisnya ya. Yang pertama itu kalau misalnya kita lempar bola di sini ya, kita lempar jatuhkan bola gitu, jatuhkan bola tanpa dilempar gitu. Jadi kita lepas aja gitu. Itu V-nya 0. V-nya 0. Ini namanya gerak jatuh bebas namanya, gerak jatuh bebas. Nah, nanti kalau misalkan diaplikasikan ke soal langsung aja. Karena V0-nya 0, ya tulis aja 0. Ini kita nggak perlu kita pikirin. Karena gerak jatuh bebas. Dan A-nya nanti itu adalah gravitasi bumi. Dimana kalau dia turun, dia akan semakin cepat. Artinya harus positif. Harus positif. Kalau misalkan ke atas, seperti ini, ke atas, gravitasinya dia negatif. Gravitasinya negatif. Dan kalau misalkan ada kecepatan awalnya, nanti berarti dimasukkan aja V0 dan lain sebagainya. Nah, jadi aspeknya sangat luas. Itu pada gerak vertikal. Kemudian ada juga penerapannya ke gerak lurus beraturan. Ini penerapannya pada vertikal ya, vertikal ke atas. Sebentar. Tadi implementasi GLB dulu ya, tadi agak ketinggalan. Implementasi GLB itu ketika kita lempar secara vertikal, misalnya ada bola gini ya, ada bola kita lempar ke sana dari atas gitu ya, dari atas gitu. Bola kita lempar ke sana dengan V gitu ya. Nah, ini bisa kita proyeksikan. Yang pertama yang ke sini, yang kedua yang ke sini. Ini namanya Vx, yang ini Vy. Dimana Vx ini nilainya salah. Ini Vy, ini Vx, sorry. Dimana Vy ini nilainya V0 sin theta. Jadi ini theta ya, dengan sudut elevasi theta. V0 sin theta. Jadi ketika ada ditembakkan misalnya sebuah peluru gitu ya, dengan sudut elevasi sekian, berarti Vy yang mengarah ke atas, gerak yang ke atas itu nilai V0 sin theta. Kalau Vx dia V0 cos theta. Gitu. Nah, nanti ini sebenarnya cuma penambahan sin theta dan cos theta aja. Kalau misalkan ke arah sana tetap V gitu ya. Ini gerak lurus beraturan. Nanti implementasinya kan sama. S sama dengan V kali T. Nah, di mana X-nya itu misalnya dari sini ya, dari sini ini kan jatuh sini gitu kan, jatuh sini. Jatuh sini kan, ditembak gitu kan jatuh sini. Mana ini X-nya gitu ya, X. Nah, nanti X-nya itu Vx-nya yaitu V0 cos theta dikali T gitu. Dan nanti waktunya bisa diketahui berapa gitu. Nah, itu kalau dari Vx itu berarti gerak lurus beraturan. Tapi kalau kita amati dari Vy-nya, pasti dia gerak lurus berubah beraturan. Jadi sama aja seperti ini, nanti tinggal masukin aja. Ini kan V0-nya ya. V0-nya, kalau misalnya kita amati Vy, dia pakai GLB, gitu aja. Kalau dia Vy, dia pakai GLB, rumusnya ini, ya kan? Kalau dia Vx, dia pakai GLB.
Itu kalau misalkan ada yang dilempar vertikal seperti ini ya. Nah, nanti VY-nya dimasukkan ke V0-nya. Misal tadi ya, VY sama dengan V0 sin theta. Nanti masukkan S sama dengan V0 sin theta plus setengah T kuadrat. Ini jarak ke sini nih. X ini. Jadi sama. V0 T. V0 sin theta plus setengah T kuadrat sama dengan V0 cos theta T. Itu sama. Nah, ini juga bisa dimasukkan nanti V0-nya dari VY ini. V0 kuadrat juga dimasukkan dari VY. Nanti didapat kecepatan. Kecepatan akhirnya. Oke. Kemudian langsung aja kita ke soal. Mungkin bisa dibaca dulu sebentar. Selagi saya memperbaiki pen saya. Oke. Jadi di sini ada soal yang merupakan implementasi dari gerak lurus dua beraturan dan beraturan, tapi dalam gerak vertikal tadi. Tapi bedanya ini gerak vertikal ke bawah. Jadi a car is parked on a cliff overlooking the ocean on an incline that makes an angle 24 derajat below the horizontal. Maksudnya sebuah mobil parkir di tebing yang menghadap ke laut dengan kemiringan 24 derajat di bawah garis horizontal. The negligent driver leaves the car in neutral. Pengemudi yang lalai meninggalkan mobil dalam keadaan netral. Jadi pengemudi yang lalai meninggalkan mobil dalam keadaan netral. Tuh. Dan rem darurat rusak gitu. Rem daruratnya rusak gitu. Remnya blong, bisa dibilang remnya blong. Nah, mobilnya menggelinding ke bawah dari posisi diam dengan percepatan 4 meter second kuadrat, dan dia menempuh 50 meter ke bawah jurang, dan di bawah jurang, dari bawah jurang itu ada laut. Jadi dari batas jurang itu ke laut itu jaraknya 30 meter. Di sini ditanya pertama, posisi mobil yang relatif terhadap batas dari jurang itu sampai mobil itu landas di laut. Kemudian yang kedua, berapa lama mobil itu jatuh selama di udara gitu. Kemudian jawabannya Oke. Jadi bisa dipahami ya mengenai soalnya, maksud soalnya gitu ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan dua keadaan gitu ya. Jadi ada mobil yang ditinggalkan penumpangnya gitu karena lalai, remnya blong. Pastinya ini nggak ada kecepatan awal, remnya blong, jadi jatuh dia ke tebing ini, dari tebing ini. Dan di bawah tebing ini ada laut di sini. Di sini tuh ada laut. Di sini laut. Ini garis horizontalnya. Di sini ada laut. Nah, di sini kita suruh cari yang pertama posisi yang relatif terhadap base cliff. Jadi ketika mobil itu jatuh di sini, misalkan katakan ke base cliff di sini, itu yang dicari. Kemudian yang kedua adalah berapa lama dia terjun dari udara sampai ke laut. Nah, kita bisa tulis, gambarkan dulu ya yang diketahui. Gambarkan dulu analisa dari sistem geraknya gitu. Kita gambarkan mobil. Jadi dengan jarak tebing sesuai diketahui itu 50 meter. 50 meter. Karena kan dia dengan kecepatan sekian dia menjelajahi 50 meter sampai ujung ya, ujung cliff. 50 meter. Jadi kita tulis 50 meter.
Nah, di sini VT-nya nggak diketahui. VT itu maksudnya kecepatan pada saat dia sebelum terbang gitu. Sebelum terbang di udara gitu. Berapa kecepatan belum kita ketahui. Nah, ini bisa diketahui dengan rumus yang GLBB tadi. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. Di mana AX ini S, jarak. Karena nggak ada kecepatan awal, jadi kita boleh tulis bahwa V0 itu 0. Ditambah 2 dikali dengan percepatannya. Percepatan selama dia dari sini ke sini kan 4 meter per second kuadrat. Sesuai yang diketahui di sini. Dan jarak dari sini ke sini kan 50 meter. Jadi dapat hasilnya 400. Jadi VT-nya dapat 20 meter per second. Ini bukan jawabannya. Ini baru yang diketahui. Kemudian kita lihat kondisi kedua. Tadi kan yang pertama kan dari tanah awal ya ke tanah kedua gitu yang di ujung. Nah sekarang dari yang tanah kedua itu terbang ke laut. Nah di sini perbedaannya dengan yang awal, yang kedua ini dia udah ada kecepatannya, kecepatan awal yang berasal dari akibat keadaan pertama. Nah diketahui juga bahwa tinggi dari cliff ke ocean, ke lautnya itu 20 meter. Dan sudut yang dibentuk itu adalah 24 derajat. 24 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus GLBB yang sudah saya bilang tadi. S sama dengan V0 kali T tambah setengah T kuadrat. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena kita sesuai dengan apa yang diketahui. Ada jarak, ada kecepatan awal, tapi T-nya itu yang dicari, yang kita cari. Karena ini menjawab nomor B gitu ya. How long car in the air? Yang di udara. Jadi dari udara sampai sini berapa gitu lamanya. Baru kita cari di mana S itu delta Y sama dengan VY dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Di sini dia positif. Kenapa? Karena dia jatuh dalam keadaan posisi jatuh. Kita tahu bahwa benda yang jatuh itu akibat gaya tarik gravitasi dia semakin cepat. Kecuali kalau kita lempar ke atas dia semakin lambat. Jadi di sini positif. Nah, ini tingginya 20 meter dan oh ya, jangan sampai ke sini dulu. Pertama kita proyeksikan dulu ya, ketinggalan di sini. Karena kita mau mengamati gerak lurus berubah beraturannya. Kalau Vx ini kan untuk GLBB-nya. Jadi ini kan V0-nya nih, 20 meter. Vx-nya itu bisa kita cari dengan yang diketahui ini 24 derajat. Jadi sama dengan Vx-nya sama dengan 20 cos 24 derajat. Jadi teman-teman dapat pakai kalkulator 18,27 meter per second. Nah, Vy-nya 20 sin sudutnya 24 derajat. Jadi dapat di kalkulator 8,13 meter per second. Nah, keduanya ini dipakai untuk mengamati yang GLBB dan untuk mengamati yang GLB. Nah, tadi yang GLBB kita menggunakan data ini ya, VY 8,13 meter per second. Masukkan delta Y sama dengan VY, VY itu nilai ini dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Mungkin pertanyaannya begini ya, teman-teman ada yang menanya begini, kenapa kok kita nggak pakai V-nya aja gitu kan? Ingat kembali bahwa kita ini kan meneliti sesuatu yang garis lurus gitu kan, yang lurus gitu. Kalau misalkan kita pakai V0, misal kita pakai V0-nya, maka gravitasi juga harus ke sana gitu. Sementara kan gravitasi nggak ke sana, harus ke bawah. Kita jadi hanya bisa meneliti yang satu garis lurus gitu. Makanya dibikin proyeksi ke bawah untuk mengamati GLBB-nya. Nah, kita masukkan VY kali T tambah setengah GT kuadrat. Delta Y-nya 20, TY-nya 8,13 meter per second. T-nya yang kita cari ditambah setengah dikali rumus gravitasinya 10 meter per second kuadrat dikali T kuadrat 10 karena ini nggak diketahui ya, tapi bagi seorang teknik kimia nggak boleh terlarang menggunakan 10 harusnya. Nah kemudian dimasukkan nanti dapat kita persamaan kuadrat nanti teman-teman bisa hitung pakai kalkulator, dapat T sama dengan 1,77 second. 1,77 second. Nah,
waktunya ini tentu universal ya, bukan cuma buat GLBB, karena kan waktu di sini dimaksudkan dari ujung tebing sampai ke sini. Tentunya mau dari GLBB atau mau dari GLBB sama waktunya. Jadi bisa kita masukkan ke rumus GLBB. Oh ya, sebagai tambahan, ketika mobil misal di sini, kecepatannya selalu sama dari Vx-nya. Maupun ketika di sini, Vx-nya sama. Sampai bawah pun, Vx-nya nilainya sama. Kenapa? Karena kecepatan, ciri GLB itu adalah kecepatannya konstan. Jadi sama. Baik di sini Vx sama, di sini Vx sama, sampai akhir pun Vx sama. Tapi kalau Vy, dia karena dipengaruhi gravitasi, jadi semakin cepat. Nah, itu yang membedakan jadinya GLB dan GLBB. Kita masukkan 1,7 detik ke rumus persamaan GLB ya. S sama dengan V kali T. Delta X yang kita cari, karena ini jarak dari sini ke sini. Sesuai dengan pertanyaannya, what is the car's position relative to base of the cliff to the car to the land in ocean. Nah, nanti kita masukkan Vx-nya dikali dengan P-nya 1,77. Nanti didapat delta X-nya 32,5 meter. Gitu. Jadi itu jawabannya. Sebenarnya banyak cara sih untuk mendapatkan hasil ini. Bisa juga dibalik gitu kan, atau gimana. Tapi yang paling penting di sini adalah penggunaan rumus dari apa yang diketahui. Kalau mau pakai rumus yang lain juga bisa sebenarnya. Rumus apapun bisa, asalkan sesuai dengan apa yang diketahui. Dan pastinya, gunakanlah rumus yang hasilnya nanti satu variabel gitu. Kalau dua variabel berarti nggak bisa dipakai. Gitu. Itu jawabannya. Waktunya 1,77 second dan jarak dari dia jatuh ke laut sampai ke cliff 32,5 meter. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau nanya konsep juga? Kak, kenapa begini kak? Kak, kenapa begitu kak? Saya mau tanya Mas, Oh ya silakan. itu kan venolnya kan ketemu, yang langkah kedua venolnya kan ketemu 20 meter per second. Iya. Itu kok bisa menandakan sigma delta Y itu gimana? Bisa menangkap sigma delta Y. Oh ini. Ini bukan. Ya, Delta Y apa? maksudnya. Ya itu. Oh ya, delta Y ini dari apa yang diketahui sebenarnya. Diketahui di sini. Oh, 30 ya. 30 ternyata. 30 ternyata. Aduh, kesalahan ini. Ya, Ya makanya. anggaplah 20 lah ini ya. Anggaplah 20 Ya. gitu lah. Anggaplah 20. Oh ya, sorry. Terima kasih koreksinya. Salah lihat tadi saya. Oke. Jadi anggap aja di 20 meter bawah. Yang penting adalah dalam memahami, menganalisis sebuah soal ya. Dan menguraikannya ke dalam bentuk persamaan matematis. Kalau teman-teman bisa kuasai itu, dijamin apapun bentuk angkanya pasti bisa. Memang perlu diakui bahwa perlu banyak latihan soal sih. Gak bisa satu dua atau hanya sekedar baca konsep. Kita harus juga banyak latihan. Setidaknya itu saya alami ya, pengalaman saya harus banyak latihan. Oke, ada pertanyaan lain? Atau mungkin konsep-konsep yang seringkali membuat kita nggak ngerti gitu ya. Apa sih hukum Newton itu? Apa sih ini mungkin bisa ditanyakan. Hukum Newton kedua itu maksudnya gimana sih? Hukum Newton ketiga itu maksudnya gimana sih? Atau kenapa? Ya, mau tanya lagi Mas. Oke. Kan ada itu rumus yang T sama dengan akar 2H per G. Itu kalau dipakai di sini bisa nggak Mas? Bisa. T berapa? Jadi gimana? Akar 2H per G. Oh, bisa. Itu jadi masuknya ke ini ya.
Itu sebenarnya perpaduan dari GLB dan gerak lurus beraturan sebenarnya. Sebentar, saya akan tulis. Oh ya, di sini, sebentar, saya cari pennya dulu. Jadi itu kasus di mana ada suatu bola gitu ya, misal bola, dia dengan fenol lurus gitu, ditendang misalnya gitu lah istilahnya, tendang dari suatu ketinggian tertentu, nanti dia akan jatuh, Nah, di sini ada ketinggian H, dan di sini ada X max-nya, X max. Nah, di sini kita bisa mengproyeksikan kecepatan-kecepatan yang berlaku di sistem ini ya. Jadi ketika dia ditendang, tentunya ada V0. Nah, di sini kita bisa analisis dulu berapa V-nya, berapa Vx-nya gitu. Nah, terkait dengan VY, langsung ke Vx saja ya, karena ini ditanyakan. Jadi Vx itu seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, dia selalu konstan karena dia merupakan representasi dari GLB, gerak lurus beraturan. Jadi kalau kita boleh tulis nanti X max misalnya, X max didapat dari V0 dikali dengan T, di mana T-nya itu, T dari waktu ini ke sini, itu bisa dengan menggunakan rumus cepat. Itu akar 2 H per G. Saya nggak lupa bagaimana cara mendapatkan akar 2 H per G, tapi implementasinya memang begini, rumus cepatnya. Untuk mencari dari berdasarkan ketinggian ini, dan gravitasi sekian, dan lain sebagainya. Jadi T di sini digunakan ketika merepresentasikan dari bola ini yang jatuh ke tanah. Nanti hubungannya ke tinggi ini, tinggi bangunan misalnya, dan gravitasinya. Begitu. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Sebenarnya menarik sih tentang Newton. Kenapa ya kira-kira? Setiap ada sebab itu bisa ada akibat gitu. Kira-kira kenapa gitu? Misalkan nih, saya mau berfilosofi sedikit ya. Misalkan begini. Kenapa gitu? Bisa gak gitu? Ketika ada bola ditendang gitu. Bola ditendang. Terus mengenai bola ini. Gitu kan? Mengenai bola ini. Dan kalau misalnya kita merujuk dari kacamata Newton, kita tuh bisa memprediksi kemana bola ini akan pergi gitu. Misal ke sana atau ke sana, antara menabrak bola ini. Nah, jadi Newton sebenarnya menganggap bahwa dunia ini disusun atas dasar hukum kausalitas gitu. Jadi ada sebab di sini, ada akibat di sini. Jadi konsekuensinya apa dengan menganggap dunia seperti itu? Konsekuensinya dunia ini nggak ada inisiasi gitu. Bola ini nggak bisa bertindak sendiri karena ada akibat dari bola ini gitu. Jadi kausalitas itu begitu. Bola yang ini juga nggak bertindak sendiri, pasti diakibatkan oleh benda ini. Demikian pula kita manusia gitu kan. Kita mau ngapain misalkan, mau makan. Kita ada feeling mau makan gitu. Pasti diinisiasi oleh beberapa loncatan neuron atau gimana gitu kan.
atau yang memerintahkan, oh lambung kita memerlukan makan gitu, sehingga kita makan gitu. Jadi makan kita disebabkan oleh lapar gitu. Nah, sebenarnya pandangan dunia semacam ini masih menjadi perdebatan filosofis ya. Karena ada juga sebagian menganggap bahwa gerak arbiter itu ada gitu. Contohnya free will manusia gitu. Kehendak bebas manusia. Jadi manusia itu tanpa ada sebab dari awal, dia itu bisa memutuskan sendiri. Mau nonjok ke sana, nonjok ke sini. Jadi nggak dipengaruhi oleh faktor-faktor gen dari otak gitu, gimana gitu. Faktor neuron dari otak. Tapi kalau di sini yang kita lihat sebenarnya di alam nyata itu ya berlaku hukum kausalitas sebenarnya. Ketika bola tendang itu pasti ada si penendang, sebelum penendang juga ada orangnya gitu kan sebelum ditendang dan sebagainya dan seterusnya. Itu pandangan Newton terhadap sistem gerak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kita di sini sharing-sharing aja ya. Mungkin ada juga yang mau share tentang pandangan kalian atau gimana, atau ada yang ganjel tentang beberapa materi-materi fisika yang berkaitan dengan saat ini ya, dan lain sebagainya. Mungkin bisa diajukan dalam bentuk pertanyaan dan kita bisa diskusikan bersama. Oke? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, mungkin gimana? Sudah Mas, yang jelas. Oh ya, baik-baik. Kalau sudah jelas, mungkin itu saja pembahasan soal dari kakak harap soal dan materi yang kakak berikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan juga semoga kalian besok lancar ya ngisi fisikanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, apalagi tulisan saya begitu indah sekali ini yang mungkin saja bagi kalian tidak terbaca gitu ya, mohon dimaafkan. Tapi di kesempatan lain saya akan coba untuk berusaha yang lebih baik lagi dalam mengajar kalian, sharing-sharing dan lain sebagainya. Oke, tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.